Saya Indah Nikensa Putri, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membahas materi tentang meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Pertama, ada meningkatkan kecepatan membaca. Penerapan kemampuan membaca disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak meninggalkan atau mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca yaitu sebagai berikut. Pertama, ada menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca. Kedua, ada atur kecepatan membaca Anda. Yang ketiga, ada membaca tanpa bergumam. Yang keempat, ada melihat sebelum membaca. Dan kelima, ada hindari membaca rangkuman. Keenam, ada hindari membaca ulang. Dan terakhir, awali pagi hari dengan membaca. Yang kedua, ada hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tampu Bolon dalam Kuswari 2012.2 mengemukakan, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya, kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Menurut Nur Hadi dalam Mulyaningsih 2012.1 mengemukakan, efektif membaca artinya meningkatkan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dalam bahasa bacaan secara cepat. Mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Ketiga, ada mengukur kecepatan membaca. Selain dari kecepatan membaca, pemahaman juga harus diukur. Mengukur pemahaman isi bacaan secara keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung skor jawaban yang benar atas skor jawaban ideal dari pertanyaan-pertanyaan tes pemahaman bacaan tersebut. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Menurut D.P. Tampu Bolon 1990, hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. KM, kemampuan membaca. KB, jumlah kata yang terdapat dalam bacaan. SM, jumlah skor membaca. KPM, jumlah kata per menit. Dan PI, persentase pemahaman isi. Beda dengan Tampu Bolon, Harjasujana 1988 mengajukan rumus kemampuan membaca sebagai berikut. P adalah jumlah kata yang terdapat dalam bacaan, Q adalah jumlah waktu dalam hitungan detik, dan R adalah jumlah jawaban yang benar. Cara mengukur kemampuan membaca ialah jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikalikan dengan persentase pemahaman isi. Misalnya, jika yang dapat Anda baca per menit adalah 200 kata, dan jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan isi bacaan itu adalah 60%, maka kemampuan baca Anda adalah 200 kali 60%, sama dengan 120 kpm, dalam kurung kata per menit. Jika diterima bahwa lulusan SLTA diharapkan memiliki kecepatan membaca minimum 250 kata per menit dengan pemahaman minimum 70%, maka kemampuan membaca minimum lulusan SLTA ialah 250 kali 70% sama dengan 175 kpm. 4. Ada kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Meningkatnya kemampuan membaca sampai 2 atau 3 kali lipat, meningkatnya pemahaman terhadap bacaan, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatnya kecepatan membaca, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerakan mata yang menghambat kecepatan membaca, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. 5. Ada pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif.
Anda dikatakan sebagai pembaca efektif bila membaca dengan kecepatan tinggi biasanya berkisar antara 325 sampai 450 kata per menit atau lebih. Kecepatan membaca bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Sedikit terjadi pengulangan gerak mata, kecepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap baris bacaan. Waktu membaca secara fisik diam. Makna yang diambil adalah gagasan-gagasan pokok saja tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. Membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif, dan konsentrasi terhadap bacaan-bacaan sempurna, dan membaca dipandang sebagai kebutuhan, bukan suatu beban atau keperluan desakan untuk membaca selalu ada. Dikatakan sebagai pembaca kurang efektif bila membaca dengan kecepatan rendah, umumnya 100-200 kata per menit atau kurang. Membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Gerak mata diarahkan dan dipusatkan pada kata demi kata dan memahami secara terputus-putus. Banyak terjadi pengulangan kata atau gerak mata. Menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap barisan bacaan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi pembahasan kali ini adalah seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana cara membaca cepat, sehingga apa yang dilakukannya tidak efisien. Lambat dan lemah dalam tingkat pemahaman akibatnya adanya gangguan membaca yang tidak disadari barangkali juga salah satu faktornya. Kecepatan dan pemahaman dapat ditingkatkan dengan metode teknik pengembangan kecepatan membaca. Kemudian diikuti dengan latihan intensif, plus membiasakan diri membaca dengan cepat. Maka dalam beberapa minggu saja kita akan melihat hasilnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.